Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kali ini dengan materi kromatografi cair kinerja tinggi dengan beranggotakan saya sendiri, Farah Adeliana, Farisya Syaharani, dan Fatimah. Baik, kali ini saya akan berbicara dengan Farisya Syaharani. Menurut Farisya Syaharani, apa sih yang kamu ketahui tentang kromatografi itu? Oke, jadi kromatografi itu istilah umum yang biasanya tuh digunakan bermacam-macam teknik pemisahan, didasarkan atas partisi sampel antara fase gerak yang bisa berupa gas ataupun cairan dan juga fase diam yang bisa berupa cairan atau suatu padatan. Oke, baik. Tadi kan kamu ngejelasin tuh apa pengertian dari kromatografi itu sendiri. Nah, kamu tahu dari kromatografi itu kan pasti ada dari legenda-legenda gitu kan biasanya gitu. Terus yang kamu ketahui itu sejarah dari kromatografi itu apa? Oke, jadi sejarahnya itu penemunya ini si Sweet di tahun 1903. Jadi, si Sweet ini mencoba memisahkan pigmen-pigmen dari daun dengan menggunakan suatu kolom yang isinya tuh kapur. Nah, pada tahun 1960-an, banyak usaha yang dilakukan untuk pengembangan kromatografi cair sebagai teknik mengimbangi kromatografi gas. HPLC atau KCKT ini tekanan bisa disebut juga tekanan atau kinerja tinggi, high speed, kecepatan tinggi, dan modern telah berhasil dikembangkan dari usaha ini. Oke, baik. Tapi kan dalam topik kali ini nih, kita pasti ngebincangin salah satu yang biasa kita lakuin tuh, seperti kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, menurut kamu nih, pandangan kamu, apa sih yang dimaksud dengan kromatografi cair kinerja tinggi itu? Oke, ini untuk contoh alatnya, kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi, KCKT ini itu dia teknik pemisahan yang didasarkan pemisahan senyawa atas perbedaan laju migrasi atau distribusi analit antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Oh, berarti, KCKT itu kayak membedakan antara fase diam dan fase gerak gitu ya? Oke, pasti dalam cara kerja itu ada dari prinsip gitu. Prinsip sendiri dari KCKT itu apa? Yang kamu ketahui aja nih gitu. Oke, jadi prinsip dari si KCKT ini, jadi fase geraknya itu kan ditaruh di dalam wadah. Nah, nanti fase geraknya sendiri itu akan membawa sampel ke fase diamnya. Terus nanti komponen sampelnya itu akan bercampur, lalu akan menuju detektor, nanti akan dideteksi di situ, lalu sebelum itu ke kolom dulu untuk dipisahkan komponen senyawa-senyawanya, baru menuju detektor untuk deteksi, lalu menuju amplifier uh, untuk apa namanya mengubah listrik menjadi suatu grafik. Nanti akan ditampilkan si grafiknya itu dalam bentuk di layar komputer gitu. Terus uh, pemisahan ini tuh juga berdasarkan interaksi antara fase diam sama fase gerak. Nah, nanti sampel yang interaksinya lebih kuat sama fase diam akan berada lebih lama di dalam kolom dan terelusi lebih lambat. Oh gitu, baik. Berarti kayak dia tuh, akan keluar tersendiri dari komputer gitu hasilnya. Pasti kan dalam apa ya, dalam arti tuh kita ngegunain sesuatu pasti ada dalam keunggulan, kelebihan, kekurangan, pasti itu ada. Nah, apa sih dari keunggulan dan kekurangan kita dalam menggunakan KCKT ini tuh? Oke, jadi keunggulan dari KCKT ini itu pemisahannya lebih cepat dan juga efisien. Terus sensitivitasnya itu tinggi. Jadi nanti data yang diperoleh tuh lebih akurat. Terus dia tuh mampu buat menganalisis sampel yang kompleks. Terus fleksibilitas pelarut,
Lalu bisa misahin berdasarkan berbagai sifat kimia. Lalu reproduksibilitasnya dan konsistensi. Terus otomatisasi dan kontrolnya mudah. Terus aplikasinya luas. Untuk kekurangannya, si KCKT ini tuh dia larutannya harus dicari fase diamnya dulu. Terus cuman bisa digunain buat asam organik. Terus harus kita tahu kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan juga gradien emisi. Dan juga harganya mahal, jadi penggunaannya itu terbatas. Oh, gitu ya. Berarti eh ada plus minusnya nih dari kita penggunaan KCKT ini gitu. Mungkin kita kalau misalkan menggunakannya pasti akan dipikir panjang gitu ya. Oke, baik. Cukup perbincangan saya dengan Farisya. Mungkin nanti akan dilanjutkan selanjutnya Farisya sebagai moderator. Baik, saya serahkan moderatornya ke Farisya. Terima kasih Farisya. Oke, sama-sama. Lanjutnya, saya mau nanya-nanya nih ke Shema. Shema tahu nggak sih jenis-jenis KCKT itu ada apa aja? Oke, aku sebagai narasumber sekarang, aku lanjutin dari selesai. Untuk jenis-jenis KCKT itu ada 4. Yang pertama itu ada komutator adsorpsi, komponen yang dipisahkan secara selektif, teradopsi yang permukaan adsorbennya yang dipakai untuk bahan isian kolom. Yang kedua itu ada kromatografi partisi, komponen yang mengalami partisi antara lapisan cairan tipis pada penyangga padat yang bertindak sebagai fase stasioner dan eluen yang bertindak sebagai fase gerak. Selanjutnya itu ada kromatografi pertukaran ion, itu untuk memisahkan komponen yang berbentuk ion yang terkait pada penukaran ion sebagai fase stasioner secara selektif dan akan terlepas atau tereliminasi fasenya. Yang keempat itu ada kromatografi filtrasi gel kolom, yaitu kolom yang diisi dengan gel yang permeable sebagai fase stasioner dan pemisahan yang berlangsung seperti proses pengayakan yang berdasarkan pada ukuran molekul dari komponen yang dipisahkan. Oke, berarti jenis-jenis dari KCKT ini tuh ada 4 ya. Selanjutnya, gimana sih instrumentasi dari si KCKT? Kayak bagian-bagian dari KCKT itu sendiri ada apa aja? Terus kayak kegunaannya tuh untuk apa? Oke, selanjutnya ada instrumentasi dari KCKT. Ini gambar dari instrumentasi dari mesin KCKT-nya. Untuk instrumentasi KCKT terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada fase gerak, pompa, tempat injeksi sampel, kolom, dan detektor, dan perekam. Selanjutnya, komponen apa aja sih yang ada di KCKT? Kayak bagian-bagiannya tuh apa aja? Oke, untuk komponen KCKT itu ada 8 bagian dari KCKT sendiri. Untuk komponen KCKT yang pertama itu ada solvena-salver yang berfungsi dari solvena-salver itu sendiri adalah untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Yang kedua itu ada degasser. Fungsi degasser adalah menghilangkan gas pada sampel yang akan dianalisis. Sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain terutama di pompa dan detektor yang akan mengacaukan analis. Yang ketiga itu ada pompa. Fungsi pompa sendiri itu untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom dengan aliran yang konstan dan reversible.
Selanjutnya itu ada sampel injektor. Itu fungsinya sebagai tempat memasukkan cuplikan sampel dengan bantuan siring. Ada 3 injektor, yaitu siring injektor lock, valve, dan automatic dan ejector. Yang kelima itu ada kolom. Kolom dianggap sebagai jantung pada kromatografi KCKT ini. Terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Yang keenam itu ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen yang memisahkan. Detektor dapat mendeteksi komponen yang terelusi oleh fase diam sehingga keluar dari kolom serta mengukur jumlah molekul tersebut sehingga dapat dilakukan analis kuantitatif yang terdapat pada sampel yang dianalis. Selanjutnya itu juga ada washtub yang berfungsi untuk tempat pembuangan helium yang sudah melewati detektor. Selanjutnya itu ada recorder. Ini adalah komponen terakhir dari KCKT yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang diperoleh pada hasil analis yang ditampilkan melalui komputer dalam bentuk kromatogram. Fungsi kromatogram itu ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif itu untuk mengetahui waktu resensi yang selalu konstan dalam setiap kondisi kromatografi yang sama. Selanjutnya itu ada fungsi kuantitatif yang untuk mengetahui luas puncak profesional dengan jumlah sampel yang diinjeksi dan dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi atau kadar senyawa. Oke, berarti ada 8 komponen instrumentasi dari si HPLC atau KCKT ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator skema. Terima kasih. Oke, sama-sama Sasa. Makasih juga. Aku akan lanjutkan jadi moderator untuk narasumber kita yaitu Farah Delia. Oke. Nah, aku lanjutin ya tentang KCKT itu sendiri. Nah, aku pengen tahu, kan di KCKT itu ada 2 fase ya yang kita ketahui, yaitu ada fase diam dan fase gerak. Aku pengen tahu dong seberapa kamu tahu tentang apa itu fase diam dan fase gerak di KCKT ini. Oh, oke. Mungkin aku jelasin dulu ya, kayak fase diam itu dari fase yang biasa disebut dengan fase terbalik atau reverse phase, oke. Biasanya itu fase diam itu dari senyawa nonpolar ya kayak C18, C8, C2. Nah, fase geraknya itu pasti polar. Nah, kolom ini biasanya tuh banyak digunakan karena sangat baik dalam memisahkan senyawa organik polar dan nonpolar. Jadi itu intinya dari fase si diamnya itu kayak dia tuh untuk memisahkan lebih detail dari senyawa organik dari polar dan non-polar ya. Terus kalau fase normal atau biasanya tuh yang pakai silika gel untuk fase diamnya dan geraknya itu pakai non-polar. Terus kalau misalkan fase normal itu digunakan untuk senyawa non-polar yang memerlukan interaksi yang lebih kuat dengan fase diam. Oke, baik. Jadi kita tahu ya kalau fase diam, fase gerak itu ada fase terbalik dan fase normal. Tapi keunggulannya itu ada di fase terbalik. Oke, kita lanjut ke, aku pengen tahu nih, kita kan tadi aku, Sasa juga udah jelasin tentang KCKT, komponennya, keunggulannya, maupun kayak penjelasan dari KCKT sendiri kan. Tapi kita pengen tahu dong kayak prinsip kerja dari KCKT itu gimana sih? Gimana sih cara mekanisme kerja KCKT itu sendiri? Boleh tolong dijelaskan untuk Aga? Oke, baik. Jadi tuh dari prinsip ya, prinsip kerjanya itu kayak pemisahan dalam KCKT ini terjadi karena perbedaan afinitas antara komponen sampel dengan fase diam dan fase gerak. Komponen yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk terelusi.
Dan kalau misalkan dibilang tentang proses ya, kalau menurut saya tuh proses kromatografi ini biasanya tuh dari penyerapan itu sendiri ya. Misalkan kayak komponen sampel akan berinteraksi dengan fase diam menyebabkan pemisahan berdasarkan sifat kimianya. Terus kayak elusi setelah waktu tertentu itu kayak komponen yang tidak terikat kuat dengan fase diam akan bergerak sih lebih cepat dan keluar dari kolam. Menurut aku sih itu ya, dari prinsip kerja dari KCKT itu tersendiri gitu. Oh, jadi gitu ya tentang prinsip kerja dari KCKT. Nah, kalau KCKT kan kita ngomongin kolom juga kan. Nah, gimana sih interaksi antara sampel dengan kolom yang kita gunakan? Oke. Interaksi antara sampel dengan kolom sangat tergantung pada sifat kimia dan fisik sampel dan fase diam. Contohnya tuh kayak misalkan kolom dengan fase terbalik lebih cenderung memisahkan senyawa yang lebih polar. Sedangkan kolom dengan fase normal lebih cocok untuk senyawa yang kurang polar. Oke, baik. Jadi itu interaksi antara sampelnya dengan kolom. Nah, kalau kita ngomongin KCKT, kita juga kayak mencari tahu tentang analis suatu sampel. Nah, gimana sih metode caranya untuk kita nganalis suatu sampelnya itu? Oke. Jadi tuh pasti ada setiap kita kerja apapun sesuatu pasti kita punya prosedur ya, yang dimana kita harus nerapin itu. Kita ngebahas tentang metode analisisnya ya berarti. Pertama tuh penyimpanan sistem kromatografinya, di mana larutan uji, larutan baku, fase diam, fase gerak, itu tuh mengatur kondisi instrumen sesuai dengan metode. Yang kedua, kita harus menguji kesesuaian sistem dengan memastikan bahwa RSD penyuntikan ulang 5 kali atau 6 kali dan NT atau R sesuai persyaratan. Terus injeksikan larutan pembandingnya, injeksi larutan uji, tetaplah identitas analit dan hitung kadar analit dari sampel itu sendiri sih. Oke, baik. Jadi untuk metode analisis KCKT itu prosedurnya seperti itu kan. Nah, kita kan udah masuk ke analis dari suatu sampel melalui KCKT kan. Nah, gimana sih kita tahu tentang uji kesesuaian sistem dari KCKT itu? Kalau uji ini itu dilakukan sebelum pengujian untuk memastikan keefektifan sistem operasionalnya. Terus hal ini tuh bisa didasarkan oleh konsep bahwa elektronik peralatan, zat uji, dan kondisi operasional analitik membentuk suatu sistem analitik tunggal yang dapat diuji fungsinya secara keseluruhan. Terus data spesifik dikumpulkan dari hasil penyuntikan ulang larutan uji dan baku. Terus menurut USP, parameter untuk menetapkan kesesuaian sistem meliputi M, T, K, A, R, dan RSD. Itu sih menurutku. Oke, baik. Jadi kita tahu kalau uji kesesuaian sistem dari KCKT itu melalui dari. Oke, baik. Jadi kita tahu ya kalau uji kesesuaian sistem dari KCKT itu sendiri dari data spesifik dari hasil penyuntikan berulang. Nah, kan kita udah tahu nih uji kesesuaian sistem dari KCKT itu gimana. Nah, gimana sih kita tahunya parameter dari HPLC yang kita dapatkan dari analis sampel? Itu gimana cara parameternya itu kita dapat dari mana? Oh, oke, baik-baik. Saya paham yang dimaksud oleh moderator. Jadi tuh parameter HPLC itu terbagi menjadi 3, di mana ada waktu retensi, resolusi, dan efisiensi kolam. Baik, saya akan menjelaskan tentang waktu retensi secara singkat saja ya. Kayak waktu yang diperoleh oleh suatu komponen untuk bergerak itu melalui kolam dan terdeteksi oleh detektor. Setiap komponen memiliki waktu retensi yang spesifik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Terus kalau resolusi itu tuh untuk mengukur kemampuan kolam dalam memisahkan dua puncak yang berdekatan. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin baik pemisahan antara komponennya. Yang ketiga, efisiensi kolam, yaitu mengacu pada
kolam untuk memisahkan komponen dengan cepat dan jelas. Biasanya itu diukur dengan menggunakan parameter seperti jumlah teori pita atau theoretical plates. Oke, baik. Jadi kita tahu parameter HPLC itu ada 3, yaitu waktu retensi, resolusi, dan atensi. Kan kalau kita ngomongin KCKT, kita akan dapat sebuah data dari analis sampel yang kita lakukan. Nah, itu tuh kalau data kan kita harus hitung kan, gimana sih rumusnya dari data yang kita dapat dari KCKT ini, kan pasti kita hitung gimana sih rumus dari perhitungan KCKT itu. Oke. Kalau misalkan kita udah dapet data nih, terus kita harus menghitung kayak perhitungan KCKT itu tuh kita bisa masukin ke dalam metode baku dalam atau internal standard method dari kromatografi standar. Itu tuh dengan rumus R kecil sama dengan C per A per CS, di mana R itu respon faktor relatif dan C itu konsentrasi komponen sampel, A-nya itu sebagai lebar atau tinggi puncak komponen sampel, dan CS itu sebagai konsentrasi baku dalam. Terus kalau untuk rumus perhitungan dari misalkan kita diketahuinya tuh konsentrasi komponen sampelnya itu kita bisa masuki dengan rumus CU sama dengan AU dikali R dikali CS per AS, di mana AU itu sendiri sebagai lebar atau tinggi puncak, CS itu konsentrasi baku dalam, dan AS itu sebagai lebar atau tinggi puncak baku dalam. Oke, baik. Jadi kita juga udah tahu nih cara rumus perhitungan dari KCKT kalau kita udah dapat data analis yang kita lakukan. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih kayak pengumpulan, kekurangan, metodenya, komponennya. Nah, kita kan juga mau tahu kan gimana sih aplikasi KCKT dalam bidang farmasi maupun dalam bidang analis. Atau ada contoh dari kalian, dari narasumber saya juga bisa bantu jawab, contoh dari aplikasi KCKT di bidang farmasi maupun bidang yang lain. Oke, jadi kalau untuk aplikasi KCKT ini sih, kromatografi ini tuh digunain buat analisis kualitatif maupun juga kuantitatif untuk campuran komponen mikro ataupun makro ataupun uji cemaran ataupun uji residu di berbagai bidang. Untuk analisis kualitatif sendiri itu tuh membandingkan waktu retensi analit TR dengan baku pembanding TR itu time retention. Terus kalau untuk analisis kuantitatif dia tuh menggunakan data luas atau tinggi puncak dari analit baku pembanding. Lalu untuk si kromatogramnya nanti idealnya itu yang seperti gambar A. Kalau B itu yang salahnya. Nah, jadi si garis nanti kromatogram itu dia bentuknya tegak lurus, tapi sebenarnya nggak bakal yang spesifik lurus banget. Lalu kromatogram KCKT ini tuh hubungan antara tanggapan detektor sebagai ordinat dan waktu sebagai absis pada sistem kartesian, di mana titik nol dinyatakan sebagai saat dimulainya injeksi sampel. Terus sampel yang diinjeksi menuju kolom ini nggak langsung serempak molekul-molekulnya itu berkumpul di satu titik. Tapi molekul ini bisa mengalami hambatan fase diam di si kolom itu dengan waktu yang berbeda. Jadi dia nggak keluar secara serempak, terus nggak keluar, tapi keluar itu secara random. Terus nanti hasilnya profilnya tuh bakal melebar secara ideal. Oke, baik. Jadi kita juga tahu ya cara ngaplikasiin KCKT dalam uji analis. Nah, kita juga tahu kalau dari data yang kita dapat itu ada data dari kuantitatif maupun kualitatif dan idealnya itu merupakan garis tegak lurus. Oke. Nah, untuk presentasi KCKT itu kita juga dapat simpulkan dari narasumber-narasumber yang sudah bicara, kalau kita bisa dapat simpulkan kalau KCKT yaitu adalah teknik analis yang sangat efisien dan sensitif dengan kemampuan pemisahan komponen yang sangat baik.
Sistem KCKT terdiri dari beberapa komponen utama seperti pompa, injektor, sampel, kolom, dan detektor. Dengan keunggulan yang mencakup keakuratan, sensitivitas, dan fleksibilitas, KCKT banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti farmasi, kimia, dan analis lingkungan. Oke, jadi sekian dari hasil bicara kami tentang KCKT dari kelompok 4. Untuk PPT yang kita gunakan itu dapat dari daftar pustaka, yang kita gunakan itu dari buku dan jurnal tentang KCKT. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.